Halo, selamat datang sahabat Aries di Tarot Reading untuk bulan September untuk dirimu ya sahabat Aries. Tarot Reading ini masihlah general. Kalau sudah masuk ke edisi bulanan pasti ini adalah sangat general banget yang meliputi keuanganmu, karir, bisnis, bagi yang menyibukkan diri untuk meningkatkan karir untuk job seekers boleh ada, dan pastinya tentu nggak akan kehilangan yaitu love reading bagi yang single dan yang couple. Sahabat Aries, ini adalah tarot reading versi general banget dan saya selalu memakai energi kolektif. Jika dirimu merasa resonate 100% yaitu justru aneh ya sahabat Aries. Sahabat Aries, oke. Lebih baik dirimu punya sempatkan waktu untuk tidak terlalu serius. Sempatkan waktu untuk santai maksudnya ya. Walaupun dirimu orangnya serius, ambisi, agresif, apalagi di bulan September mau nggak mau sih dirimu harus punya waktu untuk istirahat. Kalau istirahat mungkin nggak bisa, mungkin tepatnya untuk ada masa untuk hangout, di mana pada saat hangout itu pun nanti dirimu juga akan ketemu jawabannya gitu, karena akan ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman baru, bahkan mendengar semacam berita yang belum pasti ya, tapi itu memberikan kemudahan nantinya. Disinilah dirimu pada saat dirimu bisa hangout, ada waktu senggang lah untuk berbicara dengan teman-teman atau dirimu mencari inspirasi di situ, malah itulah yang terjadi. Karena itu sempatkan waktu untuk bisa hanging out, nyantai dengan teman-teman, entah itu teman baru atau teman lama, nanti kan ketemu orang-orang baru di sana. Untuk masalah keuangan ya, oke, pastilah banyak beberapa Aries, bukan hanya Aries saja kok. Hampir semua zodiak juga mengalami hal yang sama. Jadi kayaknya harus bisa mengotak-atik semua keuanganmu. Kalaupun ada beberapa Aries yang mendapatkan rezeki nomplok gitu ya, tetap kok akan kelihatan, akan susah untuk, maksudnya itu perhitungan banget lah kalau untuk konsumtif. Walaupun dirimu mendapatkan rezeki nomplok, apalagi yang tiba-tiba dirimu juga ada beberapa Aries di sini yang akan menghadapi beberapa kewajiban yang harus dirimu selesaikan juga. Jadi kayaknya walaupun dirimu merasa ada pemasukan yang cukup lumayan lah atau regularly income, akhirnya harus perhitungan banget gitu, kayak nggak bebas aja, kayak ada yang serba kurang gitu, padahal sebenarnya dirimu juga masih punya simpanan gitu. Oke, sekarang saya ke ini juga masalah kehidupan ya. Oke. Wow, penuh perhitungan banget. Apalagi kalau nanti sahabat Aries ketemu orang baru ya, atau ketemu suasana baru. Tolong kalau lagi komplain atau lagi membicarakan hal tersebut, jangan sampai kedengaran orangnya deh. Karena biasanya akan sampai itu, hoax pun akan nyampe ke yang bersangkutan. Jadi tolong hati-hati ya. Akan banyak ada nanti setiap pembicaraan yang sifatnya itu personal juga akan nyampe. Nah itu malah lebih bahaya lagi. Oke, tadi sudah ke masalah keuangan, sekarang masalah karir ya. Karir. Kayaknya setiap orang ini lagi mengarahkan pandangannya kepada dirimu deh. Ada beberapa karirnya si Aries ini, dirimu berada pada situasi yang ini banyak informasi yang mengarahkan tertuju padamu. Semua orang melihat kepadamu karena memang dirimu mudah terlihat dan mudah dikenali setiap langkah-langkahmu. Jadi kalau ada kesalahan gitu, semua akan tertuju pada dirimu.
Entah kesalahan itu benar atau tidak, tapi kenyataannya inilah yang membuat dirimu takut untuk melangkah lebih jauh. Jadi kayak serba salah gitu. Nah, di sini ada beberapa teman juga yang memberikan informasi yang setengah-setengah saja. Dan dirimu juga ini mengalami kesusahan untuk berbicara atau berinteraksi dengan teman-teman yang lain, sehingga dirimu menyampaikan keluhanmu kepada teman yang lain. Jadinya itu semakin berkembang. Padahal semua mengarah kepada dirimu gitu, Aries ya. Oke, sahabat Aries, memang sih ini, tapi jangan khawatir. Ini karena masalah percakapan ya, masalah interaksi, masalah komunikasi yang akhirnya mengarah pada dirimu yang mau nggak mau ya dirimu harus bisa mengendalikan diri. Lebih baik diam. Lebih baik diam, sakit hati ya sakit. Masa sih nggak sakit hati, aneh kalau nggak sakit hati. Ya alihkanlah segala sesuatunya ke hal yang begitu positif lah, yang bisa menghasilkan, mengeluarkan keringat banyak gitu, entah itu olahraga, entah itu senang-senang. Ya tadi kan tujuannya adalah hanging out. Ya udah, nikmati saja kehidupan di bulan September itu. Alihkan energimu, hanging out, senang-senang, berbahagia, nyanyi-nyanyi, lari, atau memang olahraga yang lain. Oke, keren. Jadi alihkan energimu ke sana. Untuk yang berbisnis ada sih beberapa informasi yang membuat dirimu kelihatan bahagia, tapi jangan mudah terbawa informasi seperti itu ya. Ada beberapa informasi yang justru membuatmu seperti nggak bisa berbuat apa-apa, karena semuanya itu sudah jelas, tapi dirimu harus memikirkan kembali. Ini informasi ini membuat bisnismu agaknya harus dihentikan sebentar. Enggak berhenti sama sekali, tapi untuk mengurangi saja. Mengurangi lajunya perkembangan bisnismu. Memang ada yang menarik bisnismu itu, atau dirimu sengaja untuk penetrasi pasar atau justru berinovatif gitu. Tapi akhirnya situasi ini membuat dirimu harus bisa tidak terlalu agresif ke arah sana, harus perlahan-lahan dulu, nikmatilah waktumu, dan tapi emosimu itu mudah terlihat tampak kepada rekan bisnis, kepada mungkin karyawanmu atau yang lain-lain. Sehingga dirimu harus tetap mengolah emosimu agar kelihatan nggak apa-apa, agar kelihatan tidak terjadi apa-apa, agar kelihatan tetap tegar. Karena ini yang akan, dirimu akan menarik energi seperti itu, yang akhirnya dirimu akan ketemu orang seperti ini juga. Kalau dirimu tampak banget itu lagi emosional menghadapi perkembangan bisnismu yang nggak naik, nggak turun atau stuck gitu, nggak berani membuka, nggak berani melangkah lebih maju, nggak berani berinovatif, ya itu wajar, tapi jangan terlihat oleh orang-orang lain. Jika dirimu tampakkan emosimu, maka dirimu akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Diharapkan dirimu tidak harus bisa mengolah emosimu sendiri, sehingga orang nanti akan mendekatimu yang akan menolongmu. Oke? Ada orang-orang nanti yang akan membantumu. Tapi ya itu, harus sikap tenang ya. Diharapkan di sini bersikap tenang. Karena tampaknya yang kelihatan cepat-cepat itu justru yang harus ada pertanyaan nanti setelahnya. Oke, untuk yang di job seekers atau job seeking, oke. Ini informasinya bagus. Dirimu punya kesempatan untuk diterima ya, jika dirimu memang bersiap untuk bekerja. Punya peluang terbesar di bulan September adalah Aries yang fresh graduate atau yang punya unsur feminin yang lebih kuat. Di sini ada pekerjaan yang unsur femininnya lebih kuat ya, misalnya guru ya. Tapi di sini juga ada yang sifatnya juga agresif gitu. Ada yang memang dirimu berlayar gitu, pelayar atau di bidang kelautan, itu membuka peluang besar juga. Di sini juga ada jasa, di bidang jasa, entah itu perhotelan atau ini ya yang dengan kelautan itu ya. Iya, perhotelan, bisnis pariwisata ya. Di situ peluangnya gede banget. Silakan untuk mengembangkan karir di situ.
Bagi yang fresh graduate peluangnya lebih besar, bukan berarti yang sudah berpengalaman nggak ada peluang, ada. Karena itu tetaplah untuk terus semangat, karena memang di sini peluangnya gede banget buat Aries. Oke, untuk sekarang saya masuk ke yang love reading. Love reading bagi yang single dulu. Oke. Bagi yang beberapa single yang mengetahui kejelasan hubungan itu, hubunganmu dengan sang dia, yang kemudian dirimu ternyata juga merasa dipermainkan, merasa nggak jelas gitu hubungannya, yang membuat ada juga beberapa ini single Aries di sini yang merasa untuk mendapatkan sang dia itu susah, sehingga harus menghilangkan karaktermu yang asli. Jadi dirimu ada yang berusaha untuk mendramatisir atau mengubah gaya hidupmu, mengubah gaya pakaianmu, mengubah gaya bicaramu demi sang dia. Tapi ternyata itu juga nggak berhasil juga. Nah, memang sih ada perasaan, ya pastilah perasaan itu menyesal banget ya, karena dirimu sudah entah Aries, entah sang dia ya, entah dirimu deal with siapa gitu. Itu ada kekecewaan di sini yang akhirnya dirimu yang lebih dalam lagi, yang sebenarnya saya juga nggak respect banget nih ya. Dirimu akhirnya menyalahkan dirimu sendiri. Dirimu me, ibaratnya itu menghujat dirimu sendiri. Ini yang justru sangat menyakitkan. Badannya sendiri kok dihujat, kok disakiti sendiri. Enggak ada yang salah buat dirimu Aries. Ya berarti rupanya disinilah dirimu baru sadar bahwa segala sesuatunya itu nggak perlu untuk diperjuangkan. Jadi nggak perlu untuk dikorbankan. Nah, kembalilah Aries menjadi dirimu yang sesungguhnya, dirimu yang real, yang original, yang asli, yang mungkin dirimu banyak orang yang memandang dirimu itu kelihatan agresif atau kelihatan seenaknya sendiri. Ya itulah yang membuat dirimu kelihatan istimewa. Oke. Di sini tampaknya ya memang mau nggak mau dirimu harus bisa kembali ke seperti yang dulu. Karena kekecewaan itulah yang akhirnya membuat dirimu kembali mengenal jati dirimu. Tetapi ada sebagian Aries yang lain, ini dirimu alihkan dengan peristiwa yang menurut saya sih, kalau dirimu nyaman sih nggak apa-apa ya. Mungkin dirimu ada yang lebih tidak memperhatikan kesehatanmu, entah itu jarang tidur jadinya, suka minuman keras, suka dirimu alihkan ke alkohol atau yang lain-lain. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu tidak baik dan tidak buruk, saya tidak punya hak untuk menilai itu. Selama dirimu nyaman dan bisa mengendalikan diri, lakukan saja. Hanya saja di sini tampaknya memang dirimu sempat keluar jalur ya. Padahal sebenarnya inilah kemenanganmu. Jadi pada saat dirimu kembali mengenal jati dirimu, setelah mengalami beberapa kekecewaan, ya itulah, jadikanlah itu adalah hal yang pembelajaran yang sebenarnya sudah dirimu pahami, cuma dirimu belum menerima. Oke, waktunya move on Aries bagi yang sudah menemukan jati dirinya. Lupakan dia. Tapi ada juga beberapa Aries di sini yang saya tangkap single Aries yang lain. Ini sedang single Aries ya, yang lain sedang memperebutkan satu orang yang sama dengan beberapa orang yang lain. Nah, jadi ada yang berhasil. Ya, satu orang itu ternyata lebih memilih Aries setelah dirimu berusaha sekuat tenaga. Kalau yang ini sukses, selamat. Oke. Yang justru sebaliknya yang saya tangkap lagi, Aries, dirimu punya beberapa pilihan nih, ya, beberapa pilihan. Ini yang cerita yang saya tangkap nih bagi Aries yang single. Cerita ini cerita yang ketiga ya kayaknya ya. Ada beberapa pilihan yang dirimu suka.
ya yang bisa dirimu pilih ya itu yang terbaik, walaupun kelihatannya itu agak tidak seperti yang dirimu inginkan, tetapi nyatanya diterima, ya udah selamat. Maka jadilah seperti yang dirimu inginkan. Ya, waktunya untuk mungkin kembali ke jati dirimu, karena di sini ada tampak banget dirimu yang untuk mendapatkan sang dia itu mengubah jati diri, mengubah gaya penampilan, mengubah gaya bicara. Nah, sekarang waktunya kembali menjadi jati dirimu yang asli. Nggak perlu takut untuk menunjukkan siapamu yang asli ya. Oke, sekarang ke yang couple, yang berpasangan. Oh, di sini ada yang mendominasi deh ya. Tampaknya sih energi maskulin kenceng banget di sini, tapi bukan berarti maskulin itu pria, enggak juga di sini. Ada beberapa pasangan di mana yang mendominasi itu entah sang pria atau sang wanita. Yang mendominasi ini akhirnya ya yang didominasi pun jadi terbiasa. Tapi lama-kelamaan di sini ada yang tidak suka untuk dikuasai atau diintimidasi atau didominasi oleh pasangannya. Ini adalah proses yang saya rasa sih ini proses untuk lebih dalam ya ke masalah spiritual atau ke masalah karakter ya. Ada penemuan kembali karaktermu atau menemukan jati dirimu yang kembali lagi atau menemukan jati diri yang baru untuk tidak mau bersedia untuk dikuasai. Jadi ada yang berontak nih, ada pasangan, salah satu pasangan ini ada yang berontak, ada yang berani berbicara lantang kepada pasangannya, ada yang berani menolak, atau yang lebih buruk lagi sih ada yang keluar dari hubungan itu. Bagi yang sudah menikah, pasangan yang sudah menikah mau tidak mau itu sangat berat. Tapi bagi yang pasangan yang belum menikah ya ini dalam masa transisi untuk bisa terus atau tidak. Nah, jadi perlu proses. Yang tampak banget di sini yang mendominasi akhirnya dirimu harus bisa menyelesaikan semua permasalahan secara sendirian. Karena banyak urusan yang ditinggalkan oleh salah satu pasangan itu harus diselesaikan oleh pasangan yang lain. Mau tidak mau dirimu harus sekuat tenaga untuk menyelesaikan itu. Karena banyak banget urusan yang harus dirimu selesaikan. Urusan intern ya, urusan domestik. Oke. Sahabat Aries, ini hubungan ini memang gak seimbang bagi yang berpasangan. Tetapi di sini dirimu menemukan jati dirimu yang baru. Andai kata di sini ada Aries yang berpasangan tapi berjauhan dia tempat tinggalnya atau LDR, di sini adalah proses untuk mengenali jati diri sendiri dan ini terus berkembang dan ada juga yang dialihkan ke bisnis ya. Ada untuk mengembangkan bisnisnya yang akhirnya ya antara pekerjaan, rumah tangga ataupun bisnisnya itu sukses di salah satunya. Nah, salah satunya saja. Oke. Bulan September sangat sibuk buat Aries. Aries, see you soon.